يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد صلوا على النور الأحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قبل يولد أهلا وسهلا بحبي الله يا من سكن وسط قلبي وفي الهوى صار حسبي الله هذه مغادر ربي ما حد بلقى مثلي الله على العقيف أهلي وقد عثرت بجهلي الله يا ريح الأحباب حبي صلوا على نور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قبل يولد يا من نهار عرض كتبه الله شم ريح المحبة من لم يشم المحبة الله فليس لقط قلبي معلق معهم الله بأرضهم وسماهم وليس عندي كما هم الله عرج بهم يوم غيبي صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد كملي أقلب خصالي الله أيامه والليالي البر والبحر مالي الله وزرعهم منه حبي يا ليت لي عين تنظر الله عندهم كنت أحضر درع الجبل ثم نشبر الله أنا مراعي ملابي صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Al-Fatihah biniyati syifa ila ruh wal jasad Ingrid binti Ismail Bakaya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Bar. Allahumma ja'al hadhihi surah rawdah min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufari niran. Wa bi jahil awliya wassali anta anu bi asma'ihim min masyarikil ardi wa magharibiha bahri wa barriha khususan fi hadzal makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa salli lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Semua pengurus Masjid Al-Muttaqin wa jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan yang lalu, masih membahas hadis at-tuhur syatrul iman, kesucian sebagian daripada iman. Para ulama diantaranya Syekh Az-Zarjawi dalam kitabnya Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh, beliau mengatakan bersuci itu ada 4 tingkatan. Wa'alam anna at-taharah laha 4 maratib. Ketahuilah bahwa bersuci itu ada 4 maratib. Maratib itu artinya tingkatan-tingkatan, level-level. Al-ula, yang pertama, tathiru zahir minal ahdath wal anjas, mensucikan zahir kita dari hadas-hadas dan dari najis-najis. Nah, inilah yang dibahas dalam kitab fikih. Yang disebut bab toharo itu bahasnya ini. Hadas ada 2, ada al-hadath al-akbar, ada al-hadath al-asghar. Hadas besar, hadas kecil. Najis ada 3. Ada an-najasatu al-mukhaffafah,
najis ringan. Najis ringan itu hanya satu. Apa itu? Baul sobi alladhi lam yabluk. Ya, baul sobi alladhi lam yabluk al-haulain. Anak bayi yang usianya belum genap 2 tahun. Walam yakul, belum konsumsi kecuali ASI. Kalau bayi sekarang kan ada makanan. Di sini ulama kontemporer mengatakan kalau sudah memakan selain ASI, dia masuknya najis mutawasithah. Kalau hanya ASI saja selama 2 tahun, maka itu najisnya kencing tersebut najis al-mukhaffafah. Itu juga berlakunya hanya kepada anak bayi laki-laki. Kalau anak bayi atau anak bayi wanita itu, walaupun dia masih bayi, kencingnya itu najis mutawasithah. Nah, itu dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib. Dari mana ulama mengambil istidlal atau mengambil dalil kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan berbeda, padahal usianya waktu itu di bawah 2 tahun. Nah, ini ala sabilil hikmah, ya. Ini jalan hikmah. Nabi menggendong 2 orang anak. Yang di sebelah anak laki-laki, di sebelahnya lagi anak perempuan. Usianya sama, kurang dari 2 tahun. Ini sebenarnya tidak mungkin bayi itu kencing kepada Nabi, gak mungkin. Karena walaupun mereka bayi, secara fitrah itu mengenal Rasul. Gak ada yang su'ul adab kepada Nabi, termasuk bayi sekalipun. Kayaknya dulu Nabi waktu masuk ke kota Makkah, ada anak bayi yang baru lahir, disodorkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, tolong doakan ini anak, dan minta diberikan nama. Maka Nabi doakan di situ. Allah berkahilah ini anak, Allahumma barikhu mubarakan maimunah. Ya Allah, berikan keberkahan kepadanya dengan keberkahan yang berlimpah. Kemudian Nabi katakan, namakan dia dengan nama Mubarak. Wa fir riwayah Maimun. Setelah Nabi namakan itu anak, Nabi bertanya kepada bayi tersebut, masih balita. Hal araftani, wahai bayi, kau kenal siapa saya? Allah izinkan bayi itu berbicara, anta Rasulullah, kau adalah utusan Allah. Jadi tidak mungkin bayi itu su'ul adab kepada Nabi. Tapi di sini ala sabilil hikmah, ada hikmah. Nanti di situ keluar hukum. Nabi gendong, kencing 2 bayi tersebut, bayi laki-laki dan bayi wanita. Setelah itu Nabi meminta ini bayi diangkat oleh orang tuanya. Nabi ambil air. Nah, di sini hikmahnya. Nabi ingin tunjukkan bagaimana hukum kencing bayi yang di bawah usia 2 tahun. Ternyata bayi laki-laki itu Nabi hanya percikan air begini. Bekas kencing bayi laki-laki, Nabi hanya percikan air. Tapi ketika bayi perempuan yang kencing di sisi, ini riwayat apa sisi kanan, apa sisi kiri, ini masih belum dipastikan. Di sebelahnya ini kencing bayi perempuan. Nabi tidak percikan, tapi Nabi alirkan air. Yang bayi laki-laki kencingnya dipercikkan, yang bayi perempuan Nabi tuangkan air. Nah, cara menghilangkan najis mutawasithah itu tidak cukup dipercikkan, harus dituangkan air. Cara menghilangkan najis ringan itu cukup dipercikkan. Dari situ ulama mengambil kesimpulan bahwa kencing bayi laki-laki yang 2 tahun ke bawah, dia najis mukhaffafah. Dinamakan an-najasatu al-mukhaffafah, ringan, najis ringan, karena menghilangkannya gampang. Perhatikan.
Kemudian dikatakan najis al-mutawassito karena menghilangkannya itu tidak gampang dan tidak susah. Di tengah-tengah. Al-mutawassito artinya di tengah-tengah. Itu dengan dituangkan air. Itu disebutkan dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773. Kemudian dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Juga dijelaskan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki. Judul kitabnya Ibanatul Ahkam. Nah, penjelasan itu ada di situ. Lijaria tugsal, lijaria yuksal, walil gulam yurosh. Atau kama qala, anak perempuan yang kencing itu Nabi tuangkan air, sedangkan anak laki-laki yang kencing itu Nabi percikkan air. Nah itu najis, namanya an-najasatu al-mukhaffafah. Najis yang kedua an-najasatu al-mutawassithah. Selain dari kencing bayi yang usianya di bawah 2 tahun, maka dikatakan dia najis pertengahan, dan juga bukan najis dari kalb wa khinzir, anjing dan babi. Dia bukan najis anjing babi dan bukan najis daripada kencing bayi yang di bawah 2 tahun. Namanya najis pertengahan. Nah, ini paling banyaknya najis. Najis yang terbanyak itu najis an-najasatu al-mutawassithah. Naik lagi najis yang ketiga, an-najasatu al-mughallazah. Najis berat. Dikatakan najis berat karena cara menghilangkannya itu lebih sulit daripada najis pertengahan dan najis ringan. 7 kali cucian, satunya campuran air dengan tanah. Di Jordan itu ada sekarang sabun terbuat dari tanah, ya kan? Jadi langsung sabunnya sudah ada dari tanah. Kalau mau hilangkan najis mughallazah, ya mereka gosok pakai sabun itu. Karena memang mazhab Maliki tidak menganggap najis itu anjing. Banyak yang memelihara anjing, mazhab Maliki. Sedangkan di situ juga ada mazhab Syafi'i yang jika tersentuh jadi najis, apalagi dalam keadaan basah, maka dibuat produk sabun tanah. Dan di dalam kitab Ibanatul Ahkam itu bakteri yang ada di liurnya anjing terutama itu tidak akan bisa dihilangkan dengan zat kimia apapun, dengan sabun model apapun gak bisa hilang. Itu bakteri-bakteri yang ada di liurnya anjing itu hanya bisa hilang dengan campuran air dan tanah. Itu penelitian modern di zaman kita. Nabi sudah ajarkan 1000 tahun yang lalu. Makanya harus pakai tanah. Tuhur ina ahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsila 7 marratin ulahunna biturab. Hadza mansus fil hadis. Cucilah wadah kalian apabila dijilat oleh anjing dengan cara 7 kali cucian, satunya dicampur dengan tanah. Ini dikatakan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib. Caranya seperti itu. Teknisnya ada macam-macam. Cuci dulu pakai air, terakhir ditutup dengan tanah, baru cuci lagi. Boleh? Atau di awalnya langsung campuran air dan tanah, kemudian setelah itu dicuci, boleh juga. Sampai 7 kali. Wal afdal al-athani, yang paling afdal yang kedua, yaitu campuran air dan tanah dulu dibersihkan, baru dicuci, karena dia lebih bersih. Karena awalnya sudah ada campuran tanah, setelah itu kan otomatis dicuci, maka menjadi bersih. Lantas babi bagaimana? Khinzir, bab kias, gak ada hadis secara sharih, baik pun firman Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa
Khinzir itu adalah hewan yang najis, al-mughalladha, enggak ada. Terus dari mana ulama berkesimpulan babi sama seperti anjing? Mereka mengatakan al-khinziru afsad minal kalb. Oh, kalau anjing saja najis, wah babi lebih parah dari anjing. Maka masuk juga dia najis. Karena di dalam hadis anjing itu haram dibunuh. Walaupun dia hewan najis, menurut mazhab Syafi'i, dia hewan yang dimuliakan. Sampai dikatakan di bab tayammum itu, termasuk al-haywanu al-muhtaram, makhluk yang dimuliakan. Orang yang kehausan, ini hanya analogi dalam fikih, kehausan di tengah gurun pasir, kita punya air 1 gelas, ya, kemudian di tengah gurun pasir ada anjing kehausan, air ini kita minum habis, ada 1 botol untuk wudhu, sudah tiba waktu sholat. Kita diperintahkan apa? Berikan minuman itu kepada anjing yang haus itu. Lantas kita bagaimana? Tayammum. Ya, dihormati. Bahkan dikatakan kalau airnya 1 gelas, yang di hadapan kita di tengah gurun pasir kehausan, ada manusia kehausan, di sampingnya juga ada anjing kehausan. Tapi manusia ini disebut tarikus sholah, orang yang sehari-harinya suka meninggalkan sholat 5 waktu. Bagaimana pandangan fikih? Lebih afdol kasih minum anjing itu. Nah, berarti dimuliakan ini. Yang dilarang dibunuh anjing, tapi kalau babi enggak. Itu Nabi Isa turun nanti yaqtul khinzir, yada'ul jaziyah. Nabi Isa turun meletakkan sistem ekonomi. Kemudian yang kedua yaqtul khinzir, membunuh babi. Nah, karena syariat menyatakan babi itu boleh dibunuh, anjing tidak boleh dibunuh, berarti anjing lebih mulia daripada babi. Maka babi ini hewan yang najis mughalladha juga. Karena anjing saja mughalladha, maka babi juga harus lebih lagi. Masuklah dia di bab kias namanya. Tuh. Anjing yang diperintahkan dibunuh hanya 1, kalbun akur, anjing rabies. Alasannya bukan karena anjingnya, bukan. Karena mudarat bagi manusia. Kalau digigit ini bisa infeksi. Itu yang dihindari dalam syariat. Tapi kalau anjingnya tidak kena penyakit rabies anjing gila itu, maka haram dibunuh. Wajib dimuliakan. Salah satu ulama mazhab Syafi'i bernama Abu Ishaq As-Sayrazi. Abu Ishaq Asy-Syairazi yang mengarang kitab Al-Muhadzab. Beliau jalan dengan murid-muridnya di satu gang sempit, berpapasan dengan seekor anjing. Karena anjing melihat banyaknya orang itu, takut dia. Anjing mau lari, mundur, berbalik arah. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi mengatakan ke murid-muridnya, wahai murid-muridku, berikan ruang agar anjing itu lewat, karena kita punya hak di jalan ini dan anjing itu juga punya hak di jalan ini. Dikasih kesempatan anjing itu lewat. Nah itu bersuci yang pertama tuh, tathiru az-zahir minal ahdath wal anjas, mensucikan zahir kita dari hadas kecil maupun hadas besar dan dari najis. Naik ke level kedua, ats-tsaniyah tathhirul jawarih minadz-dzunub wal atham. Di sini pembahasannya sudah bukan pembahasan fikih. Di sini pembahasan fikih secara zahir perbuatan dosanya.
Perbuatan dosanya dibahas dalam fikih, tapi maknawinya tidak dibahas. Bersuci yang kedua ini yaitu mensucikan seluruh anggota tubuh kita dari dosa-dosa. Itu bersuci yang kedua. Dosa disebut ada 7 anggota tubuh kita sesuai dengan 7 pintu neraka. Dosa mata dijelaskan oleh para ulama khususnya di bidang ilmu tasawuf. Jadi dia masuk ke kajian tasawuf. Abu Talib Al-Makki menulis kitab Khutul Qulub menjelaskan secara rinci dosa mata diantaranya melihat yang haram, melihat seseorang dengan pandangan meremehkan, itu juga ma'asiyatul ain, maksiat mata, melihat yang haram, melihat orang lain dengan pandangan meremehkan, melihat orang lain dengan pandangan sinis, melihat orang tua dengan pandangan tajam. Ini semua maksiat mata. Maksiat lidah, kata Imam Ghazali ada 20 paling banyak. Menggunjing masuk maksiat lidah. Al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lidah bentuknya kecil tapi dosanya besar, kejahatannya besar. Menggunjing masuk, memfitnah masuk di lidah, sumpah palsu lidah, berbohong, adu domba. Al-Ghazali mengatakan kurang lebih 20 dosa yang disebabkan oleh al-lisan. Al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lisan bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Kemudian ada lagi dosa apa? Telinga. Mendengar gunjingan, ada orang datang menggunjing tapi kita menjadi penikmat, pendengar, masuk kata Rasul. Innal mustami'a mushtarakun fil ma'siyah fi ahadil muktabain. Al-Ghazali katakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang dengar gunjingan orang dari orang yang menggunjing, maka dia termasuk salah satu dari 2 orang yang menggunjing. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang dengar, gak mungkin ada yang cerita. Tapi karena dia tahu kita siap mendengar, maka dia gunjing. Dan ini punya pengaruh, semua ini, mata, telinga, lisan, dia pengaruhnya ke hati. Itu bahasa Inggris, hati kan heart. Tapi kalau huruf H dan huruf akhirnya T itu dihapus jadi telinga, ear. Jadi telinga ini akan mempengaruhi hati. Mata juga begitu. Lisan juga. Kalau lisan menerjemahkan isi hati. Al-lisan nisful qalb. Lidah bagian separuh dari hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilah. Ucapan yang sebenarnya itu di hati. Adapun lisan hanya bertugas menerjemahkan isi hati. Kemudian dosa tangan, mencuri dan seterusnya, memukul, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut. Perut apa? Aklul haram, memakan yang haram. Memakan hartanya orang secara zalim, memakan harta anak yatim secara zalim, masuk ke perut. Sesuai dengan 7 pintu neraka, kata Abu Talib Al-Makki. Siapa yang menjaga 7 anggota tubuh ini dari dosa, maka Allah menutup 7 pintu neraka untuknya. Tapi siapa yang melakukan dosa dengan 7 anggota tubuh tersebut, maka Allah akan membukakan pintu neraka itu untuknya. Na'udzubillah
min dzalik. Nah, bersuci yang ketiga, tathhir ya, qalbi minal akhlaq al-madhmumah, mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Bagaimana bisa hati menjadi keras? Apa penyebabnya? Hati menjadi keras karena sebab dosa-dosa yang tidak diistighfarkan. Man aznaba dzanban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda. Siapa yang melakukan satu dosa, maka ada satu titik noda di hatinya. Fa intab sukhil. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka noda itu akan dihapus oleh Allah. Wa in lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuh. Tapi kalau dia tidak bertobat, setiap melakukan dosa, noda itu bertambah banyak sampai akhirnya hatinya menjadi hitam pekat, menjadi keras seperti batu. Kal hijaratihi au ashaddu qaswah. Kalau dia sudah keras, lebih keras daripada batu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau sudah jadi keras seperti batu, jadi karatan, jadi rusak. Kal mayyit wujuduhu ka'adamihi. Jadinya orangnya hidup tapi sebenarnya tidak hidup. Kif tidak hidup? Hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Makanya antum-antum yang bisa hadir majlis, itu salah satu indikator hatinya masih hidup. Ada orang berat sekali datang ke tempat yang baik, bukan karena dia tidak bisa datang ke sini. Ya, Allah tidak mau dia datang ke sini. Kenapa? Mungkin salah satu indikator hatinya itu sudah banyak noda di situ dan dia tidak bertobat dengan dosa itu. Alhamdulillah yang mudah membaca Al-Quran, bersyukur sama Allah Ta'ala. Kenapa? Allah sudah izinkan kita membaca firman-Nya. Kalau ada orang berat membaca Al-Quran, bukan dia tidak mau baca Al-Quran, Allah tidak mau firman-Nya itu dibaca oleh orang itu. Begitu sholat, semua amal baiknya harus kebalik konsepnya. Karena yang butuh kita, Allah gak butuh sama kita. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh zakat kita, Allah tidak butuh haji kita, Allah tidak butuh puasa kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Maka kitalah yang harus memohon Allah mudahkan kita melakukan amal baik. Ini kalau hati keras susah, nasihat gak bisa masuk. Ya, kemudian kebaikan gak bisa masuk. Kenikmatan ibadah gak bisa. Khusyuk gak bisa. Semuanya hilang. Kalau hati sudah ghazwah, namanya qaswatul qulub. Makanya dikatakan wa inna ab'ada qulubin nas min rabbinar rahim qalbun qas. Ini hati-hati nih orang yang jauh dengan ibadah, jauh dengan kebaikan, hati-hati, berarti hati kalian ini jauh dengan Allah. Kenapa jauh dengan Allah? Keras. Akhirnya visi misi hidup yang sesungguhnya sudah dia lupakan. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Tathhirul qalbi minal akhlaq al-madhmumah. Yang keempat, ini level tertinggi nih. Tathhirus sir amma siwallah. Mensucikan sir yang ada di dalam sanubari dari selain Allah. Yang ada di dalam jiwanya hanya Allah, gak ada yang lain. Ada yang mengatakan ini magomnya para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul itu, kalau kita umpamakan khusyuknya mereka, mereka susah khusyuk dengan manusia.
Lebih mudah khusyuknya dengan Allah dibanding khusyuk dengan manusia. Kalau levelnya kita terbalik, khusyuknya sama Allah susahnya bukan main. Tapi sama manusia kita bisa khusyuk. Kalau cerita itu berjam-jam khusyuk. Tapi ketika sholat hanya beberapa menit, sulitnya luar biasa. Ada ahwalul qulub, ahwalun nufus. Itu memang keadaan jiwa. Magom kita ya levelnya sampai di situ. Bahkan jangankan para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah, mereka juga demikian. Khusyuknya dengan manusia susah, harus dipaksa biar bisa khusyuk. Contohnya Habib Zain bin Sumait. Antum bisa lihat itu tasbih tidak pernah lepas dari dulu sampai hari ini. Saking zikirnya itu sudah masuk ke dalam jiwanya. Orang-orang sufi mengatakan uzkurullah, banyaklah mengingat Allah hingga nanti darah dan dagingmu di situ menjadi zikrullah. Bagaimana darah daging menjadi zikrullah? Dia sudah menyatu. Jadi kalau ada tamu datang, Habib Zain kalau ngobrol tetap itu tasbih. Itu sebenarnya pikirannya memaksa untuk khusyuk ke manusia itu susah. Karena lagi fokus nih. Dan melepaskan ini zikir susah. Lihat. Sampai pernah ada tamu datang sholat maghrib berjamaah dengan Habib Zain. Habis sholat maghrib baca wirid, baca aurat. Setelah itu sholat isya, habis sholat isya baca wirid lagi. Selepas itu Habib Zain selesai baca wirid, sholat sunnah. Habis sholat sunnah Habib Zain menghadap makmum, para tamu yang datang, yang sempat ngobrol tadi sebelum maghrib. Kata Habib Zain, kapan datang? Dari mana ini? Padahal tadi sudah ngobrol. Tadi pada goblan maghrib sempat ngobrol. Lupa. Tamu faham. Oh, tidak hadir dengan kita di sini. Ia hadirnya ma Allah. Gitu. Nah, itu tingkatan kenapa? Tadhiru sir amma siwallah. Di dalam jiwa mereka sudah tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuh. Kalau level sudah sampai di situ luar biasa. Tuh. Nah, kita sekarang khusyuknya dengan handphone. Kalau handphone itu lagi panggil tidak dengar, lagi khusyuk. Bisa berjam-jam, luar biasa. Coba antum bayangkan kalau ini disalurkan kepada zikir. Wah. Al-Imam Ali Zainal Abidin waktu sujud kebakaran rumah. Sampai habis itu rumah. Posisi masih sujud. Orang-orang teriak, "Ya Imam Ali Zainal Abidin, kebakaran rumah." Begitu tidak dengar, lagi asik sholat. Selesai beliau salam dari sholatnya, lihat rumah sudah habis terbakar. Allah jaga tidak terbakar beliau. Terus ditanya kepada beliau, "Kau tidak rasakan panas? Kebakaran rumah. Kau tidak mendengar suara kami?" Saya lagi asik di dalam sujud, di dalam munajat kepada Allah. Kemudian api yang tadi saya rasakan tidak terasa panas. Kenapa? Karena saya sedang mengingat api neraka. Maka api dunia menjadi dingin. Sagalatsni narul ukhra, kata beliau. Syagalatsni narul ukhra. Api neraka menyibukkan diriku hingga aku lupa akan panasnya api dunia. Nah, itu level tertinggi tuh. Tadhiru asir amma siwallah, mensucikan sir hati kita, sanubari kita dari mengingat selain Allah. Ini ada khilaf. Ada mengatakan level ini manusia biasa gak bisa sampai, khusus para nabi, para rasul. Tapi ada juga ulama-ulama ahli tasawuf mengatakan gak, para aulia bisa sampai juga ke level itu. Ada khilaf di situ. Nah, jadi pemahaman bahwa kesucian itu separuh dari iman. Kalau 3 level tadi kita sudah terapkan. Suci secara zahir dari apa? Dari najis, dari hadas.
Makanya sunnahnya namanya apa? Menjaga wudu. Tajdidul wudu, selalu memperbaiki wudu, itu kan posisinya sunnah. Sunnah yang dikerjakan oleh Nabi, Nabi selalu dalam keadaan suci. Level kedua, mensucikan zahir daripada dosa-dosa. Level ketiga, mensucikan hati dari akhlak yang tercela. Kalau ini sudah mampu kita kerjakan, baru masuk ke hadis at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada keimanan. Sisanya itu separuhnya amal soleh. Sholat, ya, puasa, nuntut ilmu agama dan seterusnya. Ada satu riwayat hadis dari Bazzar, Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Memang ini hadis sebagian mengatakan dhaif, lemah, ya. Sebagian para ulama mengatakan lemah. Tapi saya agak berani mengatakan lemah karena ada juga ulama yang mengatakan hadis ini hadis yang baik. Apa isi hadisnya? Nabi katakan dakhaltu al-jannah. Saya sudah pernah masuk surga, kata Nabi. Dakhaltu al-jannah. Fa idza aktsaru ahliha al-bulhu. Ketika saya masuk ke dalam surga, saya melihat populasi penghuni surga yang paling banyak itu al-bulhu. Apa itu al-bulhu? Qala ahlul lughah dha'ful aql. Orang yang lemah akal. Lemah akal. Apa maknanya lemah akal di sini? Ya, sebelum kita bahas makna lemah akal di sini, saya mau sampaikan bahwa ada peringatan keras dari para muhaddithun, ya. Peringatan keras dari ahli hadis. Ada dua terkait masalah hadis Nabi, karena dua-dua juga disampaikan oleh Rasul. Yang pertama, jangan gampang menyatakan, oh ini bukan hadis Nabi, ini hadis palsu, ini lemah. Hati-hati. Kalau benar-benar itu dari Nabi, kita katakan bukan dari Nabi. Nabi katakan saya menjadi musuhnya di hari kiamat. Nah, kira-kira nasib orang semacam ini bagaimana? Sedangkan di hari kiamat kita lagi butuh syafaat pertolongan beliau, tapi sebaliknya jadi musuh. Makanya jangan gampang mengatakan, oh ini bukan dari Nabi, ini hadis palsu. Sabar dulu, hati-hati. Man radda haditha, siapa yang menolak satu hadis, kata Rasul, balagahu anni, yang disampaikan dariku, fa ana mukhasamutuhu yaumal qiyamah, saya jadi musuhnya di hari kiamat. Fa idza ballagahu anni hadithun lam ta'rifu faqulu Allahu a'lam. Di sini Nabi ajarkan, kalau sampai kepada kalian satu riwayat hadis dan kalian belum tahu nih apakah benar dari Nabi, jangan buru-buru mengatakan oh ini bukan hadis Nabi. Jangan. Tapi katakan apa? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Saya gak berani katakan ini bukan hadis Nabi, tapi Allahu a'lam saja. Itu paling aman. Jadi hati-hati itu. Hadis Nabi jangan gampang memalsukan, jangan gampang melemahkan. Jangan gampang mengatakan ini bukan hadis Nabi. Teliti dulu. Kalau tidak masuk ke hadis tersebut. Yang kedua, ya ini hadis lemah juga nih kan, dalam pembahasan ilmu hadis sangat banyak. Klasifikasinya banyak, bukan hanya satu. Namanya hadis lemah, selesai gak? Ada kajian mendalam tentang hadis lemah itu. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dhaif wa huwa aksaman katsur. Ya. Pembagiannya sangat banyak. Yang kedua, mengadakan hadis-hadis yang palsu, itu juga ancaman. Bukan dari Nabi, tapi kita katakan itu dari Nabi. Itu juga hati-hati. Namanya hadis palsu.
hadithun maudhu' wal kadhibu al mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalika maudhu'u. Dipalsukan hadis tersebut mengatasnamakan nabi. Jadi harus diteliti, kalau tidak pakai siag logat atau lahja yang mengatakan Allahu alam, paling aman. Kalau ragu teksnya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, pakai sigot-sigot tamrid. Ya. Diriwayatkan kurang lebih seperti ini. Atau au kama qala Nabi, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi seperti ini. Itu lafadznya ada yang kurang-kurang, tapi maknanya yang penting sama, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah menggunakan lafadz tahqiq, Rasul bersabda atau qala Rasulullah, konsekuensinya itu secara lafadz dan makna harus sama. Itu regulasi di kalangan para al-muhaddithun. Baik. Nah, hadis ini yang Nabi katakan, saya masuk ke dalam surga, saya dapati penghuni surga yang paling banyak adalah orang yang lemah akal. Al-bulhu da'fu al-aqli. Riwayat Imam Bazzar dan riwayat Imam Al-Baihaqi dari sanad bersambung kedua sahabat Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik. Apa maknanya ini? Ternyata hadis ini qabul indal Imam Auza'i. Imam Auza'i menerima ini sebagai hadis. Makanya beliau berikan tanggapan. Yang dimaksud lemah akal di sini, kalau bahasa kita zaman sekarang ini, orang polos. Dia ini hanya pandai urusan akhirat. Dia gak ada urusan dengan dunia. Maknanya apa? Gak ada iri hati sama orang. Ya, dia hanya sibuk fil khairat wal hasanat. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dia hanya lomba-lomba di dalam masalah kebaikan. Gak ada urusan dengan masalah ini, masalah itu. Yang sifatnya duniawi gak ada. Gak adanya itu bukan karena tidak mau, ya karena memang jiwanya seperti itu. Tapi kalau bertanya tentang masalah-masalah akhirat, dia jago. Itu namanya al-bulhu, kata Imam Auza'i. Kata Nabi, orang semacam ini paling banyak di surga. Orang yang berarti apa kaitannya? Kesucian. Hatinya suci orang semacam ini. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jenis orang ini ada 4. Yang pertama, alimun bi umuril akhirah wa jahilun bi umuri dunya. Dia pandai dalam perkara akhirat, sibuknya sama akhirat, tapi perkara dunia bodoh. Sampai ada setingkat juga zaman sekarang, kami dapati salah satu dari guru kami di Hadramaut, Allah yarham, kakaknya Habib Umar, Al-Habib Ali Masyhur, mufti. Beliau itu sibuk dengan ibadah, mengajar. Itu saja kesibukan sehari-hari. Handphone gak pernah dipegang, televisi gak pernah dilihat, koran gak pernah dibaca, yang dibaca kitab. Beliau pakar di bidang fikih. Pada waktu itu ada kunjungan Presiden Yaman, presiden datang berkunjung ke Darul Mustafa, pesantren yang diasas oleh Al-Habib Umar. Diundanglah sang kakak datang, karena ini presiden mau datang, penyambutan. Datang rombongan presiden, kemudian acara berlangsung, kakaknya Habib Umar duduk, kurang lebih dikatakan di sampingnya itu ada Habib Umar, ada presiden. Selesai bicara, ini Habib Ali Masyhur lagi cari-cari presidennya yang mana. Lihat kanan kiri cari. Mau bertanya gak enak, ada acara. Bertanya ke Habib Umar tidak enak. Sampai acaranya tuntas selesai, pergi ini rombongan, Habib Ali tanya kepada Habib Umar, presiden itu yang mana? Yang di samping tadi duduk. Jadi presidennya dia tidak kenali. Kenapa? Karena sudah sibuk di dalam urusan ibadah, di dalam urusan zikir, di dalam urusan mendidik, tarbiyah kepada murid-muridnya. Gak ada kesibukan yang lain. Itu contoh.
di zaman kita. Kata Nabi, yang semacam begini paling banyak di surga. Tapi kalau tanya urusan kitab, waduh, fikih begini. Ulama ini jelaskan begini secara rinci, secara detail. Presiden sendiri tidak kenal. Ini yang pertama, alimun bi umuril akhirati wa jahilun bi umurid dunya. Mana jahil di sini bukan negatif ya. Jahil itu artinya tidak faham, tidak sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Ini saya istilahkan dengan orang yang najin, orang yang selamat di akhirat. Yang kedua, alimun bi umurid dunya wa jahilun bi umuril akhirah fahuwa muflis. Urusan dunia jago dia, tanya apapun dia kuasai. Masalah politik itu begini, masalah ini, wudu gak bisa. Sholat sunnah habis asar dia tambah sholat sunnah. Ditanya sholat apa? Ba'diyah asar. Kif ba'diyah asar? Gak ada sholat ba'diyah asar. Tapi kalau tanya begini tentang dunia ini, politik begini, dia jelaskan rinci, jago. Harga emas naik, setiap berapa menit naik dia. Pengamat ini, pengamat itu, wudu gak bisa. Sholat sunnah, bahkan ada sampai sholat gak bisa, bahkan ada fatihah pun gak bisa. Muflis, orang bangkrut. Ini yang bangkrut, yang sesungguhnya seperti ini. Bukan masalah dagang. Itu Nabi kasih pengertian itu. Kalian tahu gak atadruna muflis? Tahu gak orang bangkrut? Mereka mengatakan yang dagang kemudian gak laku, modalnya juga hilang. Gak, kata Nabi, bukan itu. Kalau bangkrut yang sesungguhnya di akhirat, punya amal kayak gunung, tapi banyak kejahatan yang dia buat di dunia, akhirnya dituntut satu persatu amal pahalanya diambil oleh orang yang pernah dia zolimi di dunia sampai habis. Amal yang segunung itu habis. Datang lagi masih ada yang tuntut. Sudah habis pahalanya, gimana? Oh, dosanya dia diganti ke situ. Itulah muflis kata Rasul, orang bangkrut. Yang ketiga, alimun bi umuril akhirat wa umurid dunya. Ini fahuwa muflih. Ini yang paling terbaik sebenarnya. Yang ketiga, perkara akhirat dia pandai, perkara dunia juga dia pandai. Yang keempat ini yang celaka, halikun jahilun bi umuril akhirah wa umurid dunya. Perkara akhirat dia tidak paham, perkara dunia juga dia tidak paham. Fahuwa halik, dia orang yang celaka. Ya. Tadi hadis ini punya motivasi luar biasa, at-targhib kepada kita bahwa Nabi sudah katakan di sini. Nabi sudah lihat surga, sudah melihat penghuninya. Pertanyaan muncul, Bib, bukankah nanti surga di hari kiamat baru masuk? Gampang bagi Allah, masa depan ditarik ke masa Nabi, gampang. Itu ceritanya perjalanan lintas dimensi waktu. Kan ini ceritanya Al-Isra wal Mi'raj. Nabi masuk surga kan dalam peristiwa Al-Mi'rajnya. Itu bukan perjalanan biasa, subhanallah. Pakai kata subhanalladzi asra wan najmi idza hawa. Pakai sumpah di situ. Pakai kata subhanah, maha besar, maha suci Allah. Jadi Isra wal Mi'raj itu bukan perjalanan biasa, perjalanan luar biasa. Luar biasanya dia perjalanan lintas waktu dan lintas tempat. Dia tidak menggunakan waktu yang ada di dunia. Sehingga Nabi masuk ke dalam surga itu seakan-akan Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi masa depan nanti orang-orang masuk surga, ini orang-orang, ini keadaan mereka.
Nabi lihat di situ, oh paling banyaknya orang-orang yang bulhu. Tentu itu dapat informasi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya bersih, hatinya baik, itu potensi paling besar dia masuk ke dalam surga. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah taala. La yanfa'u malun wala banun, ya. Illa man ata Allah biqalbin salim. Al-yawm yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yang selamat nanti, yang manfaat nanti di hari kiamat adalah orang yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dalam tafsir Jalalain dikatakan selamat minadz-dzunub wal atham wal ma'asi. Selamat dari dosa-dosa, selamat daripada maksiat, selamat dari penyakit-penyakit hati. Itu yang nanti selamat di sana. Nah, jadi ini tingkatan bersuci yang levelnya sampai 4 level, ya. Kita harus berusaha paling minimal masuk, bukan minimal, memang harus. Kalau mau selamat harus berusaha hati kita ini masuk ke level 3. Kita suci secara zahir, suci secara fisik dari dosa, dan hati kita juga harus suci. Nah, yang semacam inilah yang disebut nanti al-bulhu. Hatinya bersih, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bulhu secara global. Itu pernyataan Imam Auza'i. Nah, insyaallah ini karena waktu, nanti pertemuan berikut kita bahas periwayat hadis ini. Sahabat yang bernama Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Pertemuan berikut kita bahas biografi beliau secara singkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, diberikan kemudahan di dalam taat wal ibadah, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'azuma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.